Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian sedang dalam kondisi sehat dan fokus tentunya. Kali ini kita akan melaksanakan kuliah toksikologi lingkungan dengan bahasan mengenai bahan toksik di lingkungan. Jadi nanti kita akan membahas tentang sumber-sumber dari bahan toksik serta dampak yang ditimbulkan baik pada lingkungan udara, tanah maupun air. Secara umum, sumber pencemar terbagi menjadi dua, yaitu sumber pencemar primer dan sumber pencemar sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber pencemar primer ialah ketika zat pencemar tersebut langsung keluar atau langsung dipancarkan dari sumber pencemarnya. Contohnya, karbon monoksida yang langsung keluar dari kendaraan bermotor berupa asap kendaraan bermotor. Sedangkan sumber pencemar sekunder ialah ketika zat pencemar tersebut terbentuk menjadi zat baru ketika di lingkungan. Jadi mengalami perubahan bentuk zat dari zat primer yang awalnya keluar. Contohnya ialah limbah gas dari industri atau pabrik, yaitu berupa sulfit atau sulfat yang kemudian di lingkungan bereaksi dengan molekul H2O, molekul air, sehingga bereaksi membentuk menjadi H2SO4 atau asam sulfat, sehingga terjadilah fenomena hujan asam. Selain itu, pencemaran juga terbagi menjadi dua berdasarkan sumbernya, yaitu sumber alamiah dan sumber antropogenik. Dikatakan sumber alamiah ketika pencemaran tersebut berasal dari aktivitas alam, jadi tidak ada tindakan manusia atau tidak ada campur tangan manusia di sini. Contohnya, pencemaran yang terjadi akibat dari letusan gunung berapi, baik itu limbah cair maupun limbah gasnya. Kemudian dari hasil kebakaran hutan. Sedangkan sumber antropogenik, pencemaran terjadi karena ada ulah manusia di sini. Ada campur tangan manusia, contohnya dari aktivitas transportasi, misalnya asap kendaraan bermotor, kemudian dari industri, aktivitas pembakaran sampah, dan aktivitas rumah tangga. Untuk lebih spesifik lagi, kita membahas tentang sumber pencemar yang terbagi menjadi dua, alamiah dan antropogenik. Maka kita akan melihat video berikut ini khususnya untuk contoh pencemaran berupa pencemaran udara. Selamat menyaksikan dan saya harap tetap fokus. Enjoy this movie.
Baik, tadi kita telah menyaksikan bentuk pencemaran lingkungan pada lingkungan udara. Saya review sedikit untuk pencemaran udara. Terdapat dua sumber, yaitu sumber alamiah dan sumber antropogenik. Sumber alamiah contohnya dari letusan gunung berapi, kemudian dari kebakaran hutan, serta dari sumber-sumber yang lain, yaitu misalnya dari samudera, dari sungai, dari lahan gambut, garam laut, gas-gas hasil pencernaan, yaitu contohnya gas metan. Kemudian sumber antropogenik atau sumber yang berasal dari aktivitas manusia juga terbagi menjadi dua, sumber tidak bergerak dan sumber bergerak. Sumber tidak bergerak terbagi menjadi dua, yaitu sumber titik, contohnya cerobong asap, dan sumber area, di mana sumber tersebut kecil namun bersama-sama dalam jumlah yang banyak sehingga mempengaruhi kualitas udara di suatu daerah tertentu, contohnya tungku perapian di rumah. Sumber bergerak contohnya tentu kendaraan bermotor, asap yang dikeluarkan, kemudian zat atau debu dari kegiatan pertanian, dari kegiatan perkebunan, dari kegiatan rumah tangga, contohnya cat, hairspray, serta dari aktivitas di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, dan juga dari kegiatan militer. Inilah beberapa contoh sumber pencemaran pada lingkungan udara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara, salah satunya ialah fenomena pemanasan global akibat adanya dari gas rumah kaca. Fenomena ini terjadi akibat masuknya sinar matahari, sinar panas dari matahari ke bumi menembus lapisan ozon yang kemudian memanaskan bumi di sini. Namun ada sinar matahari yang akan langsung terpantul, dikembalikan oleh atmosfer. Terjadi pemanasan global ialah ketika panas matahari yang masuk ke bumi yang kemudian akan dipantulkan kembali keluar dari atmosfer justru terpantul kembali ke bumi sehingga memanaskan bumi. Kondisi ini terjadi akibat adanya gas rumah kaca yang kemudian menghalangi keluarnya panas sinar matahari dari atmosfer bumi keluar. Fenomena pemanasan global ini terjadi akibat adanya pencemaran udara yang dihasilkan dari pembakaran hutan, kemudian penggunaan spray yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon, kemudian asap kendaraan bermotor, serta dari aktivitas industri yang kemudian membentuk gas rumah kaca yang ada di lapisan atmosfer bumi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pencemaran tanah. Pencemaran tanah secara umum bersumber atau ditimbulkan oleh tiga hal. Yang pertama yaitu pembuangan sampah padat, solid waste, kemudian adanya residu pestisida dan pupuk pertanian. Dia bisa langsung mencemari tanah atau terbawa oleh air permukaan yang kemudian masuk ke dalam tanah, bahkan hingga mencemari air tanah. Serta yang terakhir yaitu dalam bentuk lain, misalnya dari pencemaran udara yang kemudian jatuh ke tanah, atau dari pencemaran air yang kemudian mencemari tanah. Ini tiga bentuk sumber penyebab terjadi pencemaran tanah. Selanjutnya pencemaran air. Baik, ini sedikit gambaran contoh dari pencemaran air. Adapun sumber-sumbernya yaitu dari aktivitas rumah tangga, dari aktivitas industri tentunya, dari aktivitas peternakan, drainase irigasi, serta dari buangan kota. Dikategorikan kepada pencemaran kimiawi, baik dari aktivitas rumah tangga, contohnya itu dari limbah deterjen atau dari limbah industri tentunya yang merupakan pencemaran kimiawi. Selanjutnya pencemaran fisik dan pencemaran biologis yang termasuk di sini disebabkan oleh aktivitas rumah tangga, contohnya dari pencemaran limbah kotoran manusia. Ini juga merupakan contoh dari pencemaran air yang secara biologis terjadi, yaitu fenomena alga bloom, yaitu ledakan alga. Ini sebagai contoh kejadian red tide disebabkan oleh plankton yang berwarna merah, karena plankton memiliki banyak warna ya, tidak hanya merah. Ada plankton yang berwarna coklat, biru, kemudian berwarna abu-abu. Ini contoh plankton yang berwarna merah atau alga yang berwarna merah. Fenomena alga bloom ini terjadi akibat adanya
peningkatan unsur hara pada perairan, khususnya pada laut. Unsur hara yang digunakan sebagai nutrisi bagi alga untuk hidup. Ketika jumlahnya meningkat, unsur hara ini sendiri terdiri dari fosfat dan nitrat. Ketika nutrisi ini meningkat, tentu komunitas atau populasi alga pun akan meningkat. Meningkatnya unsur hara ini sendiri bisa disebabkan diantaranya yaitu oleh naiknya permukaan air laut, sehingga air laut yang ada di bawah yang memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi naik ke atas sehingga meningkatkan populasi alga. Atau juga diakibatkan oleh pencemaran, yaitu pencemaran limbah pertanian maupun limbah tambak, misalnya yang mengandung unsur nitrat dan fosfat yang merupakan nutrisi bagi alga, sehingga meningkatlah populasi alga ketika unsur hara tersebut yang merupakan sumber nutrisi bagi alga juga meningkat. Ini juga merupakan contoh dari pencemaran air. Baik, sekarang kita lihat dampak-dampak bahan toksik di lingkungan. Terbagi menjadi dua, yaitu dampak terhadap manusia, yang kemudian dalam lingkup keilmuan toksikologi kesehatan lingkungan, ataupun dampak bahan toksik tersebut terhadap ekosistem yang termasuk dalam lingkup ilmu ekotoksikologi. Beberapa dampak, yang pertama itu terhadap manusia, bisa akut efek ataupun kronik. Selain itu juga terdapat subakut. Dikatakan akut ketika gangguan tersebut akan langsung muncul dalam waktu yang relatif singkat, yaitu di bawah 24 jam, dan tentunya akan terjadi ketika dosis tersebut atau konsentrasi tersebut dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan chronic effect ketika dia sudah lebih dari 24 jam, tentunya bahkan dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu dengan dosis yang lebih sedikit, yang relatif lebih rendah, namun dalam frekuensi dan durasi yang lama. Berikut ini beberapa pengelolaan keracunan, baik berupa airway, tindakan ABC yang disebut, yaitu airway, memastikan jalur nafasnya tidak terganggu, kemudian memastikan pernafasan termasuk peredaran darah di sini, serta penanganan lain untuk keracunan akut. Maka selanjutnya ialah bagaimana manajemen pengelolaan sampah atau limbah tersebut agar tidak lagi menjadi masalah dalam pencemaran lingkungan, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu dalam bentuk reduce, yang artinya kita mengurangi sampah yang kita hasilkan atau mengurangi penggunaan bahan-bahan yang bisa merusak lingkungan. Reduce ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, mengurangi belanja-belanja aksesoris, atau mengganti penggunaan tisu dengan menggunakan sapu tangan, atau tidak lagi menggunakan print preview, melainkan dalam bentuk soft copy, atau membiasakan membaca koran online yang pada akhirnya hanya akan menjadi sampah. Kemudian dalam bentuk reuse, yang berarti menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Contohnya, ketika baju lama masih bagus untuk digunakan, maka tidak terburu-buru untuk membeli baju baru. Kemudian recycle, mendaur ulang barang. Contohnya, menggunakan bekas botol plastik air minum sebagai tempat pot tanaman, atau mengkreasikan menjadi kotak pensil. Selanjutnya replace, yaitu mengganti atau menghindari barang yang sekali pakai dengan barang yang bisa digunakan berulang-ulang. Contohnya membawa kantong sendiri untuk belanja, menghindari penggunaan kantong kresek hitam. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir repair, yaitu memperbaiki barang-barang yang rusak yang bisa digunakan kembali, sehingga barang-barang lama tetap bisa digunakan tanpa membeli barang baru. Itulah 5 bentuk manajemen pengelolaan sampah atau limbah serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kalian akan mengikuti post test sebagai bentuk review sekaligus absensi untuk perkuliahan e-learning kita pada kali ini. Adapun password untuk mengerjakan post test pada kali ini ialah good luck my students. Silahkan dicatat.
Post test dapat dilaksanakan selama 5 menit. Dan semoga berhasil. Selamat mengerjakan. Saya sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi adik-adik yang mudik, saya ucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Namun bagi yang tidak dapat mudik, jangan bersedih. Semoga dinilai ibadah oleh Allah sebagai bagian dari perjuangan menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.